Namo Buddhaya. Apa kabar pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Satna Dewi kembali menyumpai Anda tentunya 1 jam ke depan dalam acara yang sudah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Dan tentunya di acara ini kita akan belajar bersiap diri sebagai pelajar yang selalu kepo ya, selalu ingin tahu gimana sih sebenarnya mengendalikan tubuh kita, mengendalikan bagian-bagian dari diri kita ini agar menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, menghadapi hidup menyenangkan dan indah tentunya, dan menjadi sosok yang bijaksana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu membangun kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Saya rasa setiap tantangan itu berpotensi untuk melahirkan solusi yang lebih bijaksana bagi kita. Nah, gimana sih caranya merangkainya itu, gimana sih sistemnya itu, gimana sih gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut dengan bijak. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Namo Buddhaya Bante. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama dengan kebijaksanaan yang ada di dalam batin dan pikiran kita. Mudah-mudahan kebijaksanaan bisa terbangkitkan. Ya, Bante, dalam Buddhism yang saya tahu yang paling terkenal adalah ketika Sang Buddha Gautama ini menemukan yang disebut jalan tengah, ya Bante ya, atau jalan kebijaksanaan. Padahal kalau mohon maaf, di ajaran-ajaran lain yang ditemukan adalah harusnya surga gitu. Kalau di sini kok jalan tengah gitu ya Bante ya, gitu kan? Apa sih sebenarnya yang disebut jalan tengah atau kebijaksanaan ini? Sesungguhnya kalau kita lihat, manusia itu kan sungguh-sungguh terlalu ekstrim. Semuanya mau yang positif. Tetapi yang positif ini juga ternyata itu kan bisa meleset, bisa terbalik. Kita ingin untung. Ternyata ekonomi seperti sekarang itu bisa berubah jadi kerugian. Rugi-ruginya. Sehingga sekarang kita lihat aja banyak yang tutup. Karena menunjukkan bahwa mereka rugi. Betul. Dengan demikian inilah yang dikatakan dulunya memang seperti itu. Jadi dengan demikian jalan tengah itu dalam arti kata kita selalu di tengah-tengah, yang kita harapkan untung ternyata jadinya rugi. Kalau kita terjadi rugi ini, kan di tengah ini otomatis kita tidak terkena efek. Kalau kita masih ngikutin aku mau untung saja, kita akan terombang-ambing. Waduh kok rugi, kita akan menderita. Makanya itu di dalam jalan tengah itu kita diajarkan menjadi si pengamat terus-menerus, sehingga kita bukan jadi aktor aktrisnya, sehingga kita tidak terombang-ambing dengan masalah yang terjadi. Dengan demikian inilah penonton itu otomatis dia mau memasukkan yang sedih, dia sendiri yang menderita. Dia tahu aku tidak mau memasukkan film yang menyedihkan itu. Jadi bagaimana kita ini tidak terhanyut oleh mereka. Itulah yang namanya jalan tengah, bagikan kita itu menjadi penonton yang bijaksana, tahu seperti ini, tapi kita tahu tidak akan memasukkan, karena kita tahu itu hanya permainan. Demikian juga masalah kita kebanyakan dipermainkan oleh pikiran kita. Aktor artisnya itu dalam pikiran kita. Jadi kalau kita ngikutin permainan pikiran kita juga kita menderita, karena kita terhanyut terus. Tetapi kalau kita jadi penonton terus, menjadi pengamat terus, kita itulah yang dikatakan di tengah-tengah dualisme apapun juga menyebabkan kita lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia di dalam mengatasi problem apapun di dunia ini. Nah, bagaimana kebijaksanaan terkait dengan konsep prajna? Ya, kebijaksanaan dengan prajna sesungguhnya sama. Prajna itu istilah daripada bahasa Sanskerta. Kebijaksanaan itu kalau dari kita dikatakan panya. Jadi, panya itu prajna itu ya. Itu panya. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan istilah saja. Jadi panya dan prajna. Jadi dengan demikian ya itu memang dipakai di zaman Sang Buddha ada 2 bahasa. Bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Karena bahasa Sanskerta di saat itu ya untuk yang di atas-atas. Jadi yang bawah-bawah tidak ngerti apa-apa. Tetapi kalau bahasa Pali digunakan, rakyat itu kan kebanyakan yang tidak ada pangkatnya kan lebih banyak. Jadi Sang Buddha menggunakan ini demi kepentingan masyarakat banyak,
Tapi dia ceramah dengan bahasa Pali, yang atas juga mengerti. Nah itulah yang dikatakan kehebatan Sang Buddha itu memilih bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Termasuk sampai di alam-alam surgawi juga mereka ngerti, itulah. Nah, itu. Iya Bante, apakah tujuan spiritual tertinggi dari ajaran Buddhisme itu adalah kebijaksanaan? Sesungguhnya kebijaksanaan itu sebagai sarana yang mendukung kita. Oke, dan perbedaannya apa Pak Bante dengan pengetahuan, kebijaksanaan dan pengetahuan? Pengetahuan itu kan ada hukum sebab dan akibat secara luar itu, sehingga ilmu sebab akibat yang di luar itu kita mengerti, kita bisa kelola. Misalkan ada tanah gersang yang sangat luas, bagaimana kita bisa menyuburkan itu? Nah itu kan perlu ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kebijaksanaan ini melihat bahwa oh ternyata itu bisa diatur, itu tanah yang seperti itu bisa diatur. Kita cari siapa yang menguasai, yang mengerti hukum tanah, siapa yang menguasai pertanian, siapa yang menguasai untuk penyuburannya. Ini ilmu para ilmuwan dikumpulkan, ayo bereskan tempat itu. Nah dengan cara inilah yang dikatakan kebijaksanaan bisa mengatur, mencari orang-orang yang pas untuk mengelola itu. Jadi inilah yang dikatakan kebijaksanaan dan para ilmuwan digabungkan akan menjadi membereskan masalah yang akan bisa membuat pertanian yang tadinya tanah itu tidak ada gunanya bisa dimanfaatkan. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa apapun di dunia ini sebetulnya bisa ditingkatkan manfaatnya. Tetapi kalau kita percaya bahwa semuanya tergantung dari atas, selalu mau sukses, mau jadi apapun, atas yang menentukan. Akhirnya ya nggak beres-beres loh. Semuanya mintanya, semuanya mau kaya, maunya beres, tapi nggak mau kerja ya gimana? Itu yang namanya kelirumologi yang diajarkan oleh kebanyakan orang yang tidak memahami kebijaksanaan dan pengetahuan itu harus diterapkan berbarengan. Baik. Ini tepat sekali ya ini ya. Baik, jadi itu tadi perbedaan di antara kebijaksanaan dan pengetahuan ya. Dan kita memang membutuhkan pemimpin atau pimpinan yang berjiwa pemimpin dan bijaksana ya Bante ya, harusnya sangat ya. Diperlukan itu. Ya, oke. Apakah Bante sudah bisa melihat di antara pemimpin Indonesia? Sebagai kaum Brahmana ini Bante menjadi penasehat para satria ya. Ya, jadi perlu untuk memilih pemimpin yang memang benar-benar bijaksana. Dilihat dari track recordnya. Nah ini bagaimana mengajarkan tentang menghadapi tantangan dan kesulitan. Gimana Bante? Ya itulah namanya mengajarkan praktek hidup ya. Di dunia itu selalu menghadapi problem demi problem. Maka itu problem demi problem itu adalah hukum kewajaran yang pasti kita hadapin bersama. Maka itu yang penting sekarang harus tahu problem itu akan menjadi tetap problem selama kita tidak tahu mengalihkan pikiran kita bahwa sesungguhnya problem itu bisa diatasin. Yang penting adalah bagaimana pikiran kita ini bisa menerima kewajaran dari problem itu, tetapi pikiran ini tidak sampai kecemplung, tidak sampai masuk terhanyut di dalam problem itu. Otomatis inilah yang dikatakan ada dua faktor. Ini kesadaran, problem itu adalah permainan dari pikiran kita. Kalau kita selalu sadarnya kuat, otomatis kita tidak terhanyut oleh permainan pikiran itu. Di sanalah yang dikatakan kita ada dua masalah, masalah di luar dan masalah di dalam. Kalau dua-duanya nggak beres, kecemplung terus, kita akan jadi problem terus. Tetapi alangkah indahnya kita tahu problem di luar masih ada. Bagaimana kita bisa mengatasi? Jangan sampai batin kita itu juga jadi problem, sehingga kita tidak kecemplung ke masalah itu. Kita bebas dari masalah, pikiran kita tetap selalu positif, otomatis di sanalah yang dikatakan problem sebagai kewajaran, tapi kita sudah mampu mengatasin 50% lebih itu sudah teratasin pikiran kita, tidak kecemplung dalam problem itu. Itulah yang namanya
memisahkan dua faktor, karena tiap saat kita harus ingat ada dua masalah, yang di luar maupun di dalam. Mana yang bisa kita bereskan? Ternyata pikiran kita sendiri, bereskan dulu aja sana. Oke, ya baik. Kita lanjutkan nanti. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya, apa kabar pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada yang baru saja memutar channel kami dan channel Dhamma TV. Selain di TV lokal, Anda juga bisa melihat di Dhamma Televisi untuk channel YouTube. Dan tentunya sangat dengan senang hati jikalau pemirsa dapat menyebarluaskan juga acara-acara atau konten-konten yang tentunya bisa membantu kerabat mungkin, teman ya, saudara, anak, cucu, mungkin suami, istri untuk bisa mengenal lebih dalam siapakah diri kita dan bagaimana mengelola batin yang ada di dalam diri kita agar bahagia. Siapa sih yang nggak pengen bahagia? Semua makhluk juga ingin berbahagia ya Bante. Hanya manusia yang bisa mengenali diri ini ya, perangkat-perangkat diri ini ya. Binatang enggak ya Bante ya? Ya itulah, jadi sesungguhnya manusia ini adalah yang punya batin tinggi, dia bisa mengolah batinnya dengan tepat sehingga bisa menciptakan sarana mendukung timbulnya kebahagiaan itu. Nah, itu pentingnya. Nah, Bante ini mumpung lagi di dalam suasana-suasana yang mungkin negara kita katanya tidak sedang baik-baik saja, resesi ya Bante ya. Banyak orang yang sudah mulai cemas ya, khawatir gimana nanti gitu ya Bante. Apa sih sebenarnya strategi yang dilakukan untuk mengatasi stres dan kecemasan? Ini mungkin yang menonton Dhamma TV ini kan lintas agama ya Bante. Ada gak sih cara-cara yang lebih universal gitu untuk memulai melatih agar pikiran stres dan cemas itu tidak menguasai tubuh kita, batin kita? Ya, otomatis kita harus tahu bahwa sesungguhnya tadi kan sudah saya jelaskan bahwa sesungguhnya masalah itu yang utama pikiran kita. Ya. Nah, kalau kita mampu mengatasi pikiran ini, otomatis masalah itu tidak akan selesai, sudah terselesaikan. Maka dari itu yang menyebabkan kita belum menyelesaikan masalah karena kita masih sering kecemplung ke dalam masalah itu. Alangkah indahnya sekarang ketika kita misalkan jaga toko, kok sepi kalau tidak ada pembeli. Nah, di saat kita di toko itu kita diam aja. Saya masih ada kerjaan dalam pikiran saya. Kalau pikiran saya positif, kita sudah menyelesaikan. Walaupun kita belum mendapatkan kekayaan materi, belum ada pembeli di toko saya, tapi saya bisa memperkaya batin kita dengan energi positif itu. Maka dari itu kita ucapkan aja sadar damai, sadar damai, sadar, dan berulang-ulang, otomatis kita tidak akan memikirkan loh kok sepi, loh kok tidak ada pembeli, nanti utangnya gimana, bayarnya gimana. Nah itu kan kita tidak kesana lagi. Ya, karena ini adanya sadar damai, berarti kita tidak kecemplung ke dalam masalah. Kita bagikan sudah terselesaikan. Karena kita tahu kalau kita masih kecemplung sana, memang dunia masih belum beres, pikiran kita juga tidak beres, jadi dua-duanya kita kan sia-sia. Alangkah indahnya ketika kita jaga toko ya bisa dilaksanakan seperti itu. Atau kita dari rumah kita ke toko. Nah dalam perjalanan ini, apakah itu 10 menit, 20 menit, 30 menit, ini sadar damai, sadar damai, sadar damai, sadar damai. Jadi kita sudah bisa membuat energi positif sampai di tempat kerjaan kita senang, kita bahagia karena dalam perjalanan aku tahu dalam perjalanan itu selalu positif pikiranku daripada kita dari rumah sampai tempat pekerjaan 40 menit nggak tahu apa-apa, pikiran belayunang nih nggak ero. Jadi itulah namanya kita dipimpin oleh ketidaktahuan dalam waktu 40 menit. Ya. Itu yang Buddha katakan sayang sekali kita tidak mampu menciptakan ilmu mengetahui akan pikiran kita. Kalau kita ada sadar damai, sadar damai, sadar damai, kita tahu, oh 40 menit aku sudah tahu, pikiranku selalu terarah dengan tepat, positif terus, aku sudah menciptakan kekayaan energi positif dan batinku. Nah itulah yang dikatakan, walaupun secara duniawi masih belum beres, tetapi secara batinnya kita sudah mampu membereskan.
Demikian juga kita dimanapun juga bisa laksanakan seperti itu. Siapapun juga bisa laksanakan. Di mobil lah, di pesawat lah, di kereta api. Jadi yang membuat kita bingung, takut, cemas itu tidak ke sana lagi. Yang ada cuma sadar, damai. Sadar, damai, sadar. Perlu ditambah nggak? Sadar, damai, kaya, raya, sepanjang masa gitu. Bante, boleh nggak Bante? Ya kalau memang ditambah embel-embel begitu sih. Ya boleh saja. Matius ya. senang itu Bante, kameramen kita tuh. Sadar, damai, kaya, raya, sepanjang masa. Satu napas tuh. Boleh ya Bante, itu program loh Bante ya. Boleh, program, ya. Seperti itu juga bisa, tidak menjadi masalah sih. Ya. Sadar, damai, nanti nggak punya duit kita damai, sadar. Ya itu tadi adalah afirmasi ya, mungkin kayak wirid gitu ya, tapi bersama nafas gitu ya, bersama nafas sehingga pikiran kita menjadi lebih tenang ya Bante ya, lebih berada di kekinian ya, mindfulness itu. Ya itulah ya. Jadi satu poin sudah bisa diselesaikan masalah walaupun yang di luar belum terselesaikan. Iya. Siapa tahu dengan itu tadi ditambahin kaya raya sepanjang masa, ternyata pembeli datang gitu ya dengan laris manisnya gitu. Ya, bagaimana sih Bante? Ini ada pertanyaan nih, konsep duka atau penderitaan terkait dengan menghadapi tantangan. Ada tantangan nih, kita menderita. Apa seperti itu? Ya otomatis siapapun juga. Kalau pikiran kita terus masuk dalam tantangan demi tantangan yang tidak pernah berhenti, jadi itulah ketegangan demi ketegangan terjadi, itulah sesungguhnya kita menderita. Maka itu tantangan-tantangan apapun juga, alangkah indahnya kalau bisa dikombinasikan bagaimana tantangan ini tetap kita jalankan, kita hadapin, tetapi bisakah kita mampu melatih, membiasakan untuk memperkuat kesadaran ini lebih kuat lagi. Jadi jangan sampai 100% masuk ke tantangan itu. Tetapi kita ada di sini ada 50%, ada di sana 50%. Jadi otomatis di sinilah yang dikatakan kita bisa menjaga ketenangan ini, tetap menghadapi tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, otomatis sambil berjalan kita juga mengatur pikiran kita. Yang mana yang membuat kita menderita jangan kecemplung sana. Yang mana membuat kita bebas dari penderitaan, itulah diperbanyak. Jadi itulah namanya hidup adalah belajar menata pikiran untuk mengerti dan paham mana yang masuk dalam penderitaan dan mana yang bisa membebaskan kita dari penderitaan. Jadi itulah yang dipelajari, dianalisa, diteliti, karena Sang Buddha meminta kita bisa mandiri kalau kita bisa mengerti penganalisan dan penelitian seperti itu. Itulah yang dikatakan kita tidak diajarkan untuk percaya. Analisa, selidikin dulu bagaimana caranya kamu bisa memahami apa itu masalah, apa itu penderitaan, dan apa yang bukan masalah, bagaimana kamu bisa masuk di dalam bebasnya masalah itu. Itulah yang harus kita kuasain, mengerti, dan sampai mahir. Baru saat itulah kita, oh ternyata begini hebatnya ajaran itu. Ya itulah karena kita tahu tata kelola pikiran yang tepat arah sehingga kita baru ngakuin itu hebat, itu bagus. Kalau kita cuma ngomong tok, senang dengarkan ceramah, belum dipraktekkan ya tetap sama, tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Ini sebenarnya judulnya gini Bante, menciptakan surga dunia dan surga akhir. Gitu Bante ya. Ini lebih menarik gitu. Wow gitu. Gimana gitu caranya ya? Ya jadi sebenarnya latihan-latihan itu untuk menciptakan, sebenarnya kita nggak bisa minta-minta sesuatu yang di luar ya Bante. Kita harus mengelola batin kita sendiri ya. Ya itu lebih bagus lah. Berdikari, piawai, percaya diri seperti itu. Karena kita kenalan dengan perangkat diri dan kemudian bisa mengelolanya dengan baik gitu ya, dengan bijaksana. Nah, kebijaksanaan dapat membantu menghadapi tantangan dan kesulitan. Kalau saya tuh kalau ada kesulitan itu jadi sebuah tantangan Bante. Benar nggak cara berpikir kayak gitu? Bisa kita sulit tentang sesuatu ya, itu jadi sebuah tantangan gitu untuk aku pengen coba nih gitu loh Bante. Bisa nggak kayak gitu cara berpikirnya? Ya itulah namanya ya manusia kan memang begitulah, sedang berjuang untuk mengatasi masalah demi masalah sehingga itu menjadi sarana untuk jadi tantangan toh ya.
Harusnya itu sebetulnya begitu ya. juga kalau kita merasa itu enjoy, kita merasa senang menghadapi itu, ya merasa itu bukan tantangan, itu bukan kesulitan, itu bukan masalah, karena kita sedang Peluang. enjoy, Iya, enjoy itu menghadapi peluang. masalah di masalah itu. Jadi itulah kita harus mengatasi semua itu. Bagaimana? Itulah yang dikatakan kita harus ada trik mempelajari teknik cara berpikir kita. Disitulah kita harus menemukan secara pribadi mana yang menjadi masalah dan mana yang membuat kita bisa menjaga ketenangan dan kedamaian tetap bisa terjaga dengan sebaik-baiknya, walaupun tantangan sehebat apapun juga, tapi batin kita tidak menjadi mempermasalahkan masalah itu. Nah, itulah yang dikatakan kita sudah kokoh, kuat untuk menghadapi tantangan itu. Sebagai seorang biku Bante, apakah masih ada persoalan-persoalan? Loh, namanya dunia ya tetap masih ada lah. Jadi kan istilahnya kita sudah bisa memisahkan. Karena orang-orang umat nggak puas, banyak ngomong ini ngomong itu ya jangan terlalu dimasukkan, ya toh. Sampah-sampah dari luar itu ya tetap ada di luar, tidak sampai masuk dalam batin kita. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan masalah siapapun juga tetap ada masalah. Tetapi kita mau memasukkan, kita akan menderita. Kalau kita tidak memasukkan, kita bisa mengatasi masalah itu secara direct. Itulah caranya Sang Buddha. Masalah apapun juga sesungguhnya bisa kita singkirkan di dalam pikiran kita. Seperti zaman Sang Buddha. Sang Buddha enak-enak Pinapata, tahu-tahu ada orang yang mungkin karena guru-guru agama tertentu kan marah, tidak suka sama Sang Buddha, ngomong macam-macam, akhirnya dia terprovokasi ketika ketemu Sang Buddha langsung. Sang Buddha tidak marah, cuma kamu mau menyampaikan apa ke aku? Wah, kan kaget tuh. Iya. Jadi kan dia seolah-olah mau ngomong tuh, tapi yang keluar ludahnya gitu. Nah, ludahnya kok keluar. Kamu menyampaikan apa ke aku? Keren, jadi demikian inilah yang trik Sang Buddha itu tidak mempermasalahkan orang yang sedang meludahin. Karena cuma mungkin dia salah mau nyampaikan nggak sampai, ya tahu-tahu keludahan keluar duluan. Jadi kamu mau sampaikan apa? Iya, Bante. Nanti kita bahas lagi, Bante. Keren. Baik, bisa dalam TV, jangan kemana-mana, kita akan bahas salah satu ini. Ya, bisa dalam TV, kita lanjutkan tadi kisahnya dari Sang Buddha Gautama ketika, apa Bante tadi? Pinapata itu. Oh, Pinapata, terus kemudian ketemu dengan orang-orang yang sudah terprovokasi untuk membenci Sang Buddha toh. Jadi dia meludahin Sang Buddha gitu. Kalau Anda yang diludahin apa yang terjadi? Ya, pasti mungkin akan marah tuh ya, jengkel, dikepukin nih orang gitu kan Bante. Ya, tapi ternyata seorang Buddha dengan tenangnya. Karena Sang Buddha itu kan istilahnya beliau itu sudah bebas dari kebencian. Nggak ada kebencian. Bebas dari keserakahan dan bebas dari kebodohan. Jadi dia tahu dengan sangat jelas. Jadi apa yang disampaikan itu dengan batin yang murni, dia tidak mengharapkan untuk menghancurkan orang itu. Tetapi dengan kebijaksanaan, kamu mau ngomong apa? Kok kesusu ngomong ya? Yang keluar kok itu tadi. Muncrat gitu duluan gitu ya. Ayo sampaikan apa? Gitu ya. Seperti itulah. Jadi itulah yang namanya trik yang luar biasa yang diajarkan oleh guru junjungan kita. Jadi beliau itu menunjukkan apa yang dia praktekkan itulah yang harus diikutin oleh murid-muridnya. Maka itu kalau dilihat dari zaman Sang Buddha sampai sekarang tidak pernah perang atas nama agama. Itu yang best of the best. Betul sekali Pak. Dalam ajaran kasih sayang dan kebijaksanaan itu tadi. Ya, karena kalau perang itu sama-sama ruginya, sama-sama menderitanya ngapain ya toh? Betul. Wong pinter kan nggak mau rugi, nggak mau menderita. Lalu kalau mereka senang gitu, diadu domba terus ya toh? Ya. Ini pertanyaan sudah saya tanyakan belum ya? Bagaimana konsep UPK atau ketenangan dapat membantu menghadapi tantangan? Wah, itu hebat kalau UPK bisa dicapai. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat diharapkan oleh Sang Buddha, karena memang itulah yang dikatakan UPK menjaga keseimbangan kita itu berarti seimbang dengan sungguh-sungguh seimbang, bukan ke depan
juga bukan ke belakang, bukan kanan, bukan kiri. Terus di tengah-tengah, di sentral itu, jadi menjaga keseimbangan batin setiap saat, dia pasti tidak akan terhanyut oleh apapun juga. Tidak terhanyut oleh kebencian, tidak terhanyut oleh keserakahan. Karena dia sudah mengatasin UPK itu tingkatan tinggi di dalam meditasi. Jadi UPK itu sangat-sangat luar biasa. Siapapun juga bisa mencapai kondisi seperti itu. Seolah-olah kekuatan batin nggak ada. Kebencian tidak ada, keserakahan tidak ada. Dia tahu terus, jadi otomatis kebodohan juga tidak ada di dalam batinnya itu. Itulah yang dikatakan UPK itu senjata yang pamungkas, yang terbaik untuk mengatasi semua masalah dan problem kita. Dan dosen pengujinya tahu siapa pemirsa? Bisa jadi pasangan kita nguji ya Bante ya. Kita tetap tenang nggak gitu kan? Kan gitu ya Bante. Anak ya kan? Anak buah gitu. Anak buah orang dekat malah nih yang bikin menguji dari apa kita tetap tenang gitu ya, tidak tergetar. Aduh, luar biasa Bante. Saya baru menyadari ini juga Bante. Jadi terima kasih untuk semua dosen penguji yang berada di sekitar kita untuk bisa tahu apakah kita sudah tenang apa belum kan Bante, sebenarnya begitu. Ya itulah. Ya itulah konsep UPK atau ketenangan dapat membantu menghadapi tantangan, dan itu dosen-dosen penguji atau guru-guru pengujinya ada di sekitar kita dan begitu sangat amat dekat, yang seolah-olah kalau kita emosi kepengennya mereka tuh pergi aja gitu. ternyata masih ada terus di dalam lingkaran kondisi atau lingkungan di mana kita terus akan bertumbuh secara bijaksana, itu harapannya. Baik Bante, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana kebijaksanaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi tantangan? Barusan saya cerita juga ini tadi Bante. Bagaimana Bante? Nah, kebijaksanaan itu sangat-sangat simpel. Kita harus pandai juga untuk bisa memahami. Karena apa yang kita hadapin itu adalah saat itu juga kita harus mengatasi bagaimana ini, aku bijaksana tidak? Itu pribadi. Cara menggunakan mata kita. Sekarang secara pribadi kita lihat, mata kita itu nontonnya model apa? Misalkan, wah aku senang politik, aku senang masalah gempa bumi, aku senang masalah ini, yang jelek-jelek itu dikumpulkan semua. Peperangan, senjata-senjata peperangan itu apa saja dikumpulkan. Itu kalau dilihat-lihat, wah ini kan tidak bagus semua yang kita kumpulkan. Nah ini kan berarti akan menimbulkan satu pikiran-pikiran untuk negatifnya lebih dominan. Tetapi kalau kita mempelajarin, aku melihat yang ini, kata-katanya kok bagus, memotivasi, membuat kita mengerti, paham cara membangkitkan kebijaksanaan. Oh, perlu aku nonton seperti ini. Itulah yang sambil melatih mata kita, bagaimana kita menyadari apa yang kita lihat. Kalau itu tidak bermanfaat, jangan dilihat. Tidak berguna karena bisa menimbulkan kecelakaan, bisa menimbulkan kebencian, bisa membuat kita tambah. Jadi jangan dilihat dan jangan pula didengarkan. Tetapi kalau itu memang bisa memberikan pencerahan, bisa membuat kita termotivasi, bisa membuat kita lebih tenang, bisa membuat kita tahu mana benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Jadi itulah yang namanya kita menggunakan telinga kita dengan penuh kebijaksanaan. Itulah yang dikatakan manfaat untuk bisa menggunakan kebijaksanaan itu dengan sistem yang sangat-sangat sederhana di dalam cara menggunakan mata, telinga, pikiran maupun mulut kita. Karena mulut kita mau bicara itu harus dianalisa dulu. Penting enggak aku ucapkan ini? Berguna enggak aku ucapkan itu? Kalau tidak ada gunanya, buat apa diucapkan? Itu jadi lebih baik enggak usah diucapkan. Maka dari itulah yang dikatakan kita akan tahu bahwa orang ini bijaksana atau tidak. Lihatlah di dalam cara menggunakan keenam indera kita pribadi baru tahu bahwa kita ini termasuk yang bijaksana masih kurang bijaksana di dalam penggunaan keenam indera itu. Kalau kita semuanya pintar menggunakan keenam indera, kita tidak pernah menderita. Kita tidak terkena infiltrasi virus-virus yang tidak bermanfaat itu. Yang diisikan virus yang berguna, antibodinya ada, membuat kita bebas dari penderitaan, bebas dari masalah. Itu gimana caranya? Itulah yang namanya kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita pakai seperti itu. Ya, Bante, apakah contoh
kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang relevan deh di zaman-zaman sekarang, Bante, di saat-saat sekarang. Ya, sebetulnya memang kita harus membicarakan ya memang begitulah. Jadi yang seperti yang tadi kita katakan, kita tanpa disengaja sekarang ini di dalam YouTube itu sudah banyak faktor ya, banyak positifnya juga ada banyak negatifnya. Maka itu kalau dihitung-hitung ternyata banyak sesuatu yang diucapkan mereka itu tidak ada manfaatnya, yang diucapkan hanya lucu-lucu gitulah. Jadi seolah-olah ini kita banyak mengisi dengan hal-hal yang membuang waktu kita. Alangkah indahnya kita harus pandai juga untuk bisa menilai apakah yang aku dengarkan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Membuat kita lebih tenang atau kita tidak tahu cara bagaimana membangkitkan energi positif kita. Akhirnya ya kita dari dulu ya tidak ada perkembangan apa-apa. Jadi itu kan berarti kita tidak dapat manfaat. Demikian juga kita harus tahu bagaimana cara berpikir kita. Nah, pikiran ini kan selalu begitu. Selalu mencari sesuatu yang dianggap aku akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dengan melihat di YouTube lah, di sinilah, di situ. Semuanya orang sedang mencari. Maka itu ternyata yang dicari di luar tidak ada satupun yang bisa mendatangkan manfaat yang terbaik. Sang Buddha malah minta, carilah ke dalam diri kita masing-masing bagaimana kita bisa menemukan kedamaian. Karena kedamaian ini ada 8 tingkatan. Berarti kan kualitas batin kita makin lama makin tinggi, tapi kita nggak tahu untuk memperkaya batin kita ini. Kalau kita mau mencapai yang lebih tinggi daripada itu, ya kita bagaimana mengatasi semua itu untuk bukan yang tertinggi, tetapi di antaranya supaya kita bisa terbebaskan dari semua problem kita bebas dari semua penderitaan. Disitulah sesungguhnya nibbana. Siapapun juga yang mampu menemukan titik daripada kesadaran kita untuk membebaskan dari semua permasalahan, masuk di kesadaran yang sempurna, disitulah yang dikatakan itulah seharusnya yang kita tuju untuk menemukan kebijaksanaan yang tertinggi itu. Nah itulah. Gitu ya Bante ya. Baik. Nah, sebenarnya bagaimana kebijaksanaan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi stres? Kayak yang stres nggak nih sekarang ini? Ya, kita harus tahu kalau memang manusia itu secara jujur, kebanyakan semuanya stres. Ya. Karena pikiran memang masih terlalu aktif, banyak yang dipikirkan, banyak masalah, banyak problem, otomatis gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustasi, stres itu akan menjadi makanan umum. Kalau umumnya semua jadi seperti ini, otomatis mereka menderita. Maka dari itu Sang Buddha meminta kita bagaimana kita bisa mengatasi pikiran yang negatif ini menjadi pikiran positif. Karena kita semua ingin bahagia. Jadi sangat simpel, di mana munculnya pikiran positif, di situ sesungguhnya sumber-sumber kebahagiaan kita pribadi. Boleh nggak kecemplung di positif itu? Ya, untuk sementara dipersilakan karena kita tinggal pilih. Daripada kita menderita lebih baik positif dulu. Sadar, damai, sadar, damai, sadar, damai, sadar, damai. Sekuat-kuatnya sampai mantap, kokoh, kuat. Baru kita masuk di dalam ketenangan, damai sekali. Nah itulah yang namanya pancingan ini memancing kita bisa tenang. Tetapi di dalam ketenangan masih ada lebih tenang lagi. Maka itu ini dilepas masuk ke dalam lebih tenang itu. Itulah yang dikatakan teks Sang Buddha itu bertingkat-tingkat. Kita masih melekat kepada positif, selama itu positif itu bisa memancing kita lebih tenang, boleh jalankan. Kalau sudah tenang, ternyata kita menyadari dalam ketenangan itulah masuk lebih tenang lagi. Lama-lama masuk dalam keseimbangan batin. Itulah yang dikatakan samadhi yang terbaik yang telah kita peroleh. Itu lebih bagus. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan nanti pembicaraan kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di segmentasi berikutnya. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan pembicaraan kita di segmen terakhir ini ya. Bante, apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan intuitif dan bagaimana cara mengembangkannya?
kebijaksanaan intuitif itu kan sudah dikatakan bahwa di dalam kebijaksanaan itu kita diliputin oleh ketenangan. Otomatis ketenangan ini akan terlihat dengan sangat-sangat jelas. Apa itu kebijaksanaan dalam arti kata? Akan memahami dengan jelas penderitaan itu memang begini adanya. Nah, penderitaan itu bagaimana cara mengatasi penderitaan itu ternyata tidak ada satupun bisa menghindar dari penderitaan. Maka itu yang penting kita harus menerima kewajaran bahwa kita pasti akan mengalami penderitaan itu. Kita tua, kita sakit, dan kita berpisah dengan orang yang kita cintain. Kita mengalami kerugian. Itu penderitaan yang wajar, yang selalu terjadi, harus diterima apa adanya. Nah, kalau kita sudah menerima apa adanya, otomatis, oh penyebabnya kita ada yang keinginan kita, kalau bisa jangan rugilah. Kalau bisa jangan berpisah dengan orang kita cintai. Maunya seperti itu. Tapi karena keinginan inilah yang membuat kita tertekan. Aku nggak bisa terima ini. Aku harus begini, maunya begitu. Toh. Tapi sudah terjadi seperti itu. Maka itulah namanya keinginan yang tidak mau menerima kenyataan itu diredakan. Jadi kita menerima kewajaran itu dengan tidak terlalu menuntut lagi. Ya wes lah. Gitu ya seperti itu, wajar seperti itu ya. Gitu ya. Jadi itu reda, keinginan ini dilemahkan, otomatis kita mengurangi tekanan itu. Kalau kita masih ada keinginan, selama itu kita akan menderita lebih berat lagi karena permainan pikiran kita dimainkan terus. Jadi makin lama makin kuat, kita tambah tertekan. Maka itu ketika kita tahu sudah meredakan ini, ternyata masih ada penderitaan loh. Maka itu ini reda-reda harus dicabut semuanya, baru padam penderitaan kita. Nah otomatis akhirnya kita menemukan jalannya itu begini toh. Jalannya pikiran melihat ke dalam pikiran dengan mantap dan kokoh, berdiam di sinilah aku tidak akan bisa menderita lagi. Nah itulah yang namanya memahami secara intuitif, masuk ke dalam, bukan hanya teori saja. Itulah yang dikatakan belajar secara mendalam, masuk di dalam kebijaksanaan yang kita bangkitkan. Ya, dia tahu di mana dia duduk, berada ya, Bante ya. Di situ ya. Baik, Bante. Itulah secara intuitif ya, Bante. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kesalahan dan kegagalan dalam menghadapi tantangan? Ya, istilahnya kan kita harus memahami juga kegagalan itu kan kita pikirkan, kita yang berpikir kita gagal. Kita harus berpikir ini ada satu percobaan, proses yang harus kita pasti akan ada hasil. Gitulah aja. Kita bukan berpikir kita gagal. Wah, ini ada belum berhasil nih. Ini ya kelanjutan akan saya tingkatkan untuk menuju lebih baik lagi supaya keberhasilan akan terwujud. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan tergantung cara berpikir kita, menghadapi apapun juga hadapi dengan cara berpikir yang positif. Ini bukan gagal, ini bukan kita kalah, tetapi ini permulaan mau menang atau permulaan untuk mau berhasil. Kesuksesan yang tertunda. Itu kata-kata gitu ya. Itulah, jadi kata-kata positif. Kebijaksanaan itu ya, kata kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk memotivasi kita pribadi supaya tidak lemah toh. Kalau kita gagal kita masa wah nggak bisa. Lama-lama kan kita mundur. Kalau kita perhatikan yang mereka berhasil itu mereka 1000 kali gagal, tapi tetap mereka usaha. Ini betul. Masih saya latihan sampai belajar terus untuk akhirnya 1001 baru berhasil. Nah dengan demikian itulah yang dikatakan contoh-contoh dari pejuang-pejuang yang mencapai keberhasilan karena mereka sudah mengalami gagal berkali-kali, tapi mereka tidak merasa itu gagal. Aku sedang belajar nih, ini sebentar lagi mau sukses loh ini, mau berhasil ini, sabar, ayo kita jalankan lagi, ya kan begitu. Akhirnya berhasil kan begitu. Iya, benar. Ya, jadi jangan menganggap jadi kegagalan tuh nggak ada. Itu adalah sebuah proses karena memang untuk menuju kesuksesan itu diperlukan proses-proses atau tahapan-tahapan ya. Sebenarnya lebih pada menguatkan, mengkokohkan mental kita untuk terus berjuang terus untuk mencapai tujuan utamanya.
Ya, itu tadi kata-kata bijak dari Bante Dhammawijaya Mahatera. Ya, Bante. Baik, nah bagaimana cara mengintegrasikan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari? Karena di dalam kehidupan sehari-hari seorang perumah tangga aja, Bante, bangun pagi itu sudah ada masalah, Bante. Gitu ya, mungkin ibu-ibu ya dengan anak-anaknya yang heboh lah mau berangkat sekolah kayak gitu, atau bagaimana tuh suami gitu. Bagaimana kan? Nah, kita harus tahu juga, memang begitulah problem dunia ini, selalu ada masalah karena itu ada tanggung jawab kita. Seorang ibu-ibu biasanya setiap pagi itu harus menyiapkan makanan untuk anak-anak yang mau sekolah. Ya. Maka itu dia merasa senang. Aku senang, gembira kesempatan aku untuk melakukan kebaikan. Ya, kebaikan kepada anak-anak saya, anakku ini nanti bermanfaat untuk negara, yang bisa membantu negara sampai 280 juta. Nah, itu pikiran ke sana. Saya harus memberikan makanan yang terbaik supaya anak kita nanti tambah pinter demi manfaatnya 280 juta. Ya. Dengan cara demikian, pikiran positif, dengan semangat, senang hati melakukan kewajibannya, dia tidak mengatakan itu sebagai masalah. Itu kewajiban yang menyenangkan bahwa aku bisa memberikan anakku ini nanti bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia. Atau mungkin seluruh dunia sampai 7 miliar, kan lebih bagus lagi. Jadi cita-cita kita Luhur ya. luhur yang setinggi-tingginya bisa bermanfaat untuk jutaan, miliaran, kan bagus. Ya. Seperti itulah yang kita pikirkan, bahwa kita melakukan tugas ini bukan kita anggap sebagai masalah, tetapi sebagai kewajiban yang menyenangkan, karena kita berpikiran anak saya pasti nanti bermanfaat untuk 280 juta. Nah, itu kita gembira ria melakukan tugas dengan senang hati. Itu caranya. Ya, ini kalau dilakukan oleh keluarga-keluarga di Indonesia, bagaimana? Wah, itu mimpi besar sih, Bante. Tapi ya kenapa tidak gitu ya? Kan pada intinya bumi ini juga dulu kosong, kemudian diisi dengan banyak sekali isi gitu, dari mulai bangunan yang tertinggi lah gitu, itu hanya awalnya adalah imajinasi ya, Bante. Ya akhirnya menjadi wujud nyata gitu ya. Nah, kenapa tidak ketika kita menghadapi tantangan mungkin ibu-ibu di pagi hari gitu ya, kita justru rubah mindset itu, energi itu dengan sesuatu yang positif gitu ya. Kita bangun itu luar biasa sekali. Dan manusia itu memang mencipta ya, Bante. Pikiran ini mencipta seharusnya. Ya, maka dari itulah imajinasi yang positif, yang mengkayal, yang lebih baik, yang bisa memancing kita lebih senang, gembira dan bahagia, itu gimana ya, itulah yang kita bangkitkan. Ya, menghayal negatif aja bisa terjadi kan, Bante? Ya, mau ngerampok bank barang kan bisa terjadi. Mau korupsi juga terjadi dengan disusun dengan seksama loh. Coba melakukan hal yang negatif aja disusun dengan seksama, Bante, dengan cermat. Ya, itulah, jadi memang ada orang pintar tapi disalahgunakan kepintarannya sehingga terjadilah korupsi seperti itu. Karena mereka memahamin hukum masih terlalu ringan, jadi mereka win-win solution gimana bagi-bagi kepada mereka itu kan berjemaah, mereka yang korupsi itu semuanya. Begitu ya pandangan Bante ya, Bante. Baik, menyalahgunakan karena semuanya masih bisa dibayar, masih bisa dikondisikan seperti itu, Bante ya. Tidak ada hukum yang benar-benar tegas ya. Itu bijaksana nggak? Bijaksana dong, Bante, berarti itu orangnya. Karena hukumnya memang begitu, maka aku dengan bijaksana memanfaatkan. Ya, maka dari itulah, jadi itu menyebabkan negara tidak berkembang karena utangnya berlipat-lipat terus ya toh. Maka dari itulah, kalau seandainya semuanya memikirkan untuk kemajuan negara, tidak akan bertindak seperti itu, karena mereka tidak ada memikirkan yang akan datang itu apakah akhirat itu ada tidak, itu mereka tidak peduli sudah. Nah, karena itulah mereka tidak memandang yang akan datang, tidak usah dipikirkan, yang pikir sekarang. Nah, itu. Ya, baik Bante. Bante mungkin bisa memberikan kesimpulan dari tema kita, yaitu membangun kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Monggo, Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita mulai sekarang dengan sukacita belajar untuk memberikan makanan ke dalam batin dan pikiran kita, yang mana kita terima dari 5 pintu indera kita, mata,
telinga, hidung, mulut, tubuh, dan akhirnya pikiran ini yang menentukan program-program itu yang masuk melalui kelima pintu. Tetapi kita tahu, tinggal pilah dan pilih yang bagus, yang berguna, yang bermanfaat, yang mampu menyehatkan, yang bisa membuat kita termotivasi, yang membuat kita batin dan pikiran kita mengikuti cara berpikir yang benar dan baik. Itulah yang dikatakan kebijaksanaan demi kebijaksanaan akan kita tingkatkan bersama, sehingga kita semuanya akan bisa memahami bahwa kebijaksanaan itu masih ada yang lebih tinggi lagi bila mana kita tahu pikiran ini melihat ke dalam pikiran, ternyata masih ada permainan-permainan pikiran kita yang membuat kita menderita. Jangan mengikuti permainan itu, kita mengikuti siapakah yang mengetahui. Di dalam si pengetahui ini ternyata ada intinya yang lebih sadar lagi, yang sangat terbaik, yang masuk dalam kesadaran yang sempurna. Disitulah yang namanya kebijaksanaan tertinggi akan tercapai bila mana kita bisa mampu memadamkan semua permasalahan dalam pikiran kita, terbebaskan dari semua masalah, sehingga pikiran kita lebih jernih, hening, tenang, damai, dan selalu bahagia. Disitulah letaknya kebijaksanaan yang tertinggi, karena kita telah menemukan inti kehidupan yang terang benderang, yang merupakan berlian yang sangat berharga, jalan yang membawa bebas dari semua penderitaan. Itulah kebahagiaan yang tertinggi kita capai bersama. Baik, terima kasih Bante. Baik, Bisa Dhamma TV, cukup sudah di Manage Your Mind kali ini, dan tentunya kami berharap bahwa Anda bisa belajar bersama kami, bersama saya juga, untuk bisa belajar bagaimana hidup menjadi jauh lebih baik, lebih bijaksana. Saya Satna Dewi dan kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hotu, Namo Buddhaya.